Kisah Arya Penangsang, pemberontak Demak yang menjadi legenda. Di balik kejayaan Kesultanan Demak, terdapat kisah penuh konflik yang melibatkan seorang tokoh kontroversial, Arya Penangsang. Ia adalah Adipati Jipang yang dikenal sebagai sosok pemberani, ahli strategi perang, tetapi juga penuh ambisi yang membuatnya dicap sebagai pemberontak. Kisah hidupnya yang dramatis dan tragis membuatnya dikenang sebagai salah satu legenda dalam sejarah Jawa. Latar belakang: Arya Penangsang adalah keponakan Sultan Trenggana, penguasa besar Demak. Ketika Sultan Trenggana wafat pada tahun 1546 tanpa meninggalkan pewaris yang jelas, terjadilah perebutan kekuasaan di Kesultanan Demak. Arya Penangsang, yang merasa berhak atas tahta karena hubungan darahnya, menentang Sunan Prawoto, putra Sultan Trenggana. Arya Penangsang berbicara kepada para pengikutnya. Darah Trenggana mengalir di nadiku. Kesultanan ini seharusnya menjadi milikku. Kita tidak akan tinggal diam melihat ketidakadilan ini. Seorang prajurit. Kami setia padamu, Adipati. Katakan apa yang harus kami lakukan. Perebutan kekuasaan. Dalam ambisinya, Arya Penangsang melancarkan serangan terhadap Sunan Prawoto, yang akhirnya tewas di tangannya. Kematian Sunan Prawoto memicu ketegangan besar di Demak. Hal ini membuat Hadiwijaya, Joko Tingkir, Adipati Pajang, turun tangan untuk membela keturunan Sultan Trenggana dan menantang Arya Penangsang. Hadiwijaya, di hadapan pasukannya, Arya Penangsang telah menodai nama Demak dengan darah keluarganya sendiri. Kita tidak bisa membiarkan ambisinya merusak tanah Jawa. Pertempuran yang legendaris. Puncak perselisihan terjadi dalam sebuah pertempuran besar di dekat Bengawan Sore. Arya Penangsang, yang dikenal sebagai pendekar sakti, bertarung dengan gagah berani melawan pasukan Hadiwijaya. Dalam pertempuran itu, ia menunggang kuda kesayangannya, Gagak Rimang, dengan senjata pusaka keris Kiai Setan Kober di tangannya. Di pihak Hadiwijaya, sosok pahlawan yang mencuri perhatian adalah Danang Sutawijaya, kelak menjadi Panembahan Senapati. Sutawijaya menggunakan strategi licik untuk mengalahkan Arya Penangsang. Arya Penangsang menantang Sutawijaya. Keluarlah dari persembunyianmu, pengecut. Hadapi aku secara langsung jika kau memang pria sejati. Sutawijaya tersenyum sambil menyiapkan perangkap. Kesabaran adalah bagian dari kemenangan, Adipati. Aku akan memastikan kau tidak merusak tanah ini lebih jauh. Dalam pertempuran itu, Sutawijaya menggunakan tombak Kiai Pleret untuk menyerang Arya Penangsang. Arya Penangsang berhasil menghindar, tetapi tombak tersebut memutus tali pengikat keris Kiai Setan Kober di pinggangnya. Keris itu melukai perut Arya Penangsang. Kematian yang tragis. Meski terluka parah, Arya Penangsang tetap bertarung dengan gagah berani. Legenda mengatakan bahwa ia menggunakan ususnya sendiri untuk mengikat luka di perutnya agar bisa terus bertempur. Namun, kekuatan tubuhnya akhirnya tak mampu menahan luka tersebut. Ia terjatuh dari kudanya dan tewas dengan penuh kehormatan sebagai seorang ksatria. Arya Penangsang, sambil terengah-engah, aku mungkin kalah hari ini, tapi ingatlah, namaku tidak akan pernah hilang dari sejarah. Warisan Arya Penangsang. Setelah kematiannya, Arya Penangsang tetap dikenang sebagai sosok yang penuh kontroversi. Bagi sebagian orang, ia adalah pemberontak yang menyebabkan kekacauan di Demak. Namun, bagi yang lain, ia adalah seorang pahlawan yang berjuang demi haknya. Makam Arya Penangsang di Jipang menjadi tempat ziarah, dan kisah hidupnya terus diceritakan dari generasi ke generasi. Ia menjadi simbol keberanian, ambisi, dan tragedi seorang ksatria Jawa. Penutup. Kisah Arya Penangsang adalah pengingat bahwa sejarah selalu memiliki dua sisi. Ia adalah tokoh yang hidup di antara kebanggaan dan kontroversi, di antara cinta pada tanah air dan ambisi pribadi.
Dalam setiap langkahnya, Arya Penangsang mengajarkan bahwa keberanian sejati tidak hanya tentang bertarung, tetapi juga tentang menerima takdir dengan kepala tegak. Hadiwijaya, setelah pertempuran, Arya Penangsang adalah musuhku, tetapi aku mengakui keberaniannya. Ia adalah ksatria sejati, meski ambisinya membawanya pada kehancuran. Dan demikianlah, Arya Penangsang tetap hidup dalam cerita, sebagai sosok pemberontak yang menjadi legenda abadi.